Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil Sumari yang baina wa hajir wa jadi wa jadna wa masyia wa malaikat dan muqarrabin khususan mulibatin kita wa khususan ibadat sholihat. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua yang kubur minal rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya Assalamualaikum Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah di Subhanahu Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan semula Ta'ala, dan terabun kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmat, putra putri cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min qalbina wa radiya billahi wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulahu bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa wajina matimatul wahmi wa rizqna faman nabiyyin wa musallin wa hamal wa al-qaribin ila ana tamakkuna wa iqamatul qunatina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala rasulillah wa ala washabihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pinjam kitabnya satu kitab Al-Mukarraman para Ustaz dan Guru dan Imam dan yang berbahagia dan pengurusi surah dan syarikat kuasanya, muslimin muslimat tuan dan penyanyi Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua. Tidak jaga sebenarnya semalam, oleh karena semalam punya program khas. Alhamdulillah kebetulan hari cuti hari agung, maka alhamdulillah inilah takdir kita. Cuman saya agak kurang dan minta maaf atas zikir saja, istirahat sekejap, mungkin tadi malam kurang tidur. Baik, tapi insya Allah dengan ngaji ini lama-lama hilang. Baik, Datuk dan Tindak sekalian, kita sudah masuk ke hari keempat bulan Dzulhijjah ya. Tahniah kepada yang sudah berpuasa, yang belum dan sebagainya nanti kita bincang di akhir sedikit tentang, karena ini bulan yang istimewa, bulan yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah menghormati dan mengangkat ketinggian yang luar biasa, kalau kita tidak mengambil kesempatan adalah satu kerugian bagi kita. Baik, kita teruskan pengajian kita, yaitu hadis ke-33 mencontoh sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Qala Abu Bakar ana. Qala fan tabi'a minkumul yawma janazah. Qala Abu Bakar ana. Qala faman attama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakar ana. Qala faman ada minkum maridan. Qala Abu Bakar ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Rawahu
Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda dan bertanya, siapa pagi-pagi ini, pagi hari ini yang berpuasa sunnah? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang mengantar jenazah pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar berkata dan menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa yang menjamu makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar menjawab juga, saya. Nabi bertanya lagi, soalan terakhir, siapa yang menziarahi orang sakit hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata juga dan menjawab, saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun 4 kebaikan ini kepada seseorang melainkan dia layak memasuki surga. Masya Allah. Sebegitu indah dan mudahnya ajaran Islam kita itu sekalian. Perkara yang kita anggap sepele atau kecil, yang jarang orang mengambil berat, tapi nilainya terlalu tinggi. Ini atas dasar dialog Nabi dengan sahabat-sahabatnya setelah sholat. Ternyata Sayyidina Abu Bakar keempat persoalan yang penting tadi dia menjawab. Penting siapa yang puasa sunnah. Nah, ini kebetulan kita sekarang bulan yang disunahkan puasa. Jadi kita bangkitkan sekali. Kan Allah yang berfirman dalam surah Al-Fajr itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Kita ada bahas pada bulannya lepas itu. Wal fajri, Allah bersumpah demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan bersumpah demi malam-malam yang ke-10. Dan ini diartikan ternyata Allah begitu sayangnya kepada hambanya umat Nabi Muhammad SAW ini. Dalam 1 tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Ini Allah sendiri yang menyebut. Walayalin asyr, dan malam-malam yang ke-10. 3 bulan yang 10 hari istimewanya itu apa? Pertama, 10 akhir bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Datuk Datin dan sekarang sudah bertukus rumus untuk mencarinya. Tanya, karena itu memang 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan terangkan baliknya. 10 awalan Dzulhijjah. Ini terang-terang. Dan kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah sekarang ini. Dan yang terakhir, 10 awal bulan Muharram. Istiwanya dia itu nanti tanggal 9 dan 10, yang kereta Tasu'ah dan Asyura. Jadi siapa yang puasa hari ini? Saya, ya Rasul. Saya adalah Abu Bakar. Jadi tuan-tuan yang belum puasa dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kalau puasa istimewa karena ketepatan hari Senin. Hari Senin memang disunahkan puasa. Dan bulan disunahkan puasa pula. Bulan Dzulhijjah. Hebat kan? Double maknanya. Kalau ibu-ibu atau putri kita lihat qada, dapat 3. Qada selesai, Dzulhijjah dapat, Isnin dapat. Ini 3 dapat. Itu saat kalau kartu niat dapat 3. Niat qada dapat 3. Bagi tuan-tuan yang tidak qada dapat 2, yaitu Dzulhijjah dengan Isnin. Bagi yang belum niat, asalkan belum makan dan minum, boleh sekarang niat untuk puasa sunnah. Tapi untuk puasa qada dan wajib tidak sah, karena harus berniatnya di sebelum azan subuh. Baik. Yang kedua, Nabi bertanya juga, siapa yang mengantar
jenazah hari ini? Saya tidak jawab juga, saya Rasul. Hari ini baru diumumkan oleh pihak pengurusan surau tadi, ada keluarga kita, kali kampung kita yang meninggal dunia. Tuan-tuan boleh menghantarkan jenazah, ganjarannya besar. Nah, satu ketika Nabi menyebut siapa yang menyolati jenazah dan kemudian mengantarkan ke kubur dapat qirotani, qirot, 2 qirot. Sahabat-sahabat tanya, apa itu qirot? Itu ganjaran sebesar gunung Uhud. Itu yang menyolati dan menghantarkan. Kalau sholat saja qirot, 1 qirot, menghantar 1 qirot lagi. Jadi ada yang kesempatan, silakan lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi bertanya lagi, siapa yang memberi makan kepada fakir miskin pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar ini jauh lagi saya, luar biasa. Jadi alhamdulillah, bagi-bagi Tuhan sekalian, di kota sana ada, di surau sini ada disediakan anak yatim, fakir miskin, dan masjid. Kita memberi makanan atau dalam bentuk konten dermaga, sudah cukup itu. Seperti memberi makanan, sama nilainya. Jadi, oleh karena kita tidak sempat memasakkan dan sebagainya, dalam bentuk nominal, uang dan sebagainya, itu sama. Itulah untungnya orang yang sedekah di subuh, pagi-pagi, lakukan sesuatu, dibagi-bagi, dan nggak apa-apa. Ada kota 4, kita bagi masing-masing RM1 ke, RM2 ke, terserah. Atau 5 ya juga itu, RM2, jadi RM10, beres. Semua dapat, fakir dapat, miskin dapat, yatim dapat, masjid dapat, ngajian dapat, Masya Allah. Luar biasa. Jadi jadikan satu karakter, jadikan satu amalan. Kalau tidak bisa tiap hari, untuk semua tadi, dia tiap hari 1, besok ganti. Yang penting Tuhan jangan berhenti. Jangan tidak membawa uang waktu pergi ke rumah Allah ini. Karena disaksikan oleh malaikat. Berapa nominalnya itu terserah Tuhan. Jangan merasa Tuhan kehilangan. Bahkan kita merasa bangga karena kita bisa memberi bantuan. Itu bukan hilang duit itu, tapi kita invest. Namanya invest. Baru masukkan saja ada 7.000, modalnya sedikit tapi 7.000 kok nggak mau. Jadi sekarang dengan ada nanti siapa memberi makanan, yang memberi bantuan, anak. Dan yang terakhir, siapa yang menziarahi orang sakit? Saya tidak mau jawab lagi saya. Ini sebagai isyarat 4 perkara ini penting bagi kehidupan di pagi-pagi. Silakan lakukan di antara 4 ini. Tapi disebutkan di antara ini kalau bisa berhimpun atau tidak. Tidak ada lain melainkan layak untuk masuk di surga Allah SWT. Tanya pada Dato' Datin, Tuhan sekalian sudah begitu. Kalau belum, ayo kita berusaha. Baik, kita baca keterangannya. Jasa dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat banyak. Beliau antara orang yang paling awal memeluk agama Islam. Selepas itu beliau berdakwah kepada rakan-rakannya dan membebaskan ramai hamba abdi yang disiksa karena memeluk agama Islam. Allah memilihnya sebagai teman Nabi ketika berhijrah ke Madinah dan para sahabat bersetuju melantiknya sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu hamba abdi yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Bilal ibn Rabah. Tatkala Bilal mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disiksa oleh tuannya, namanya Umayyah. Siksanya bukan pukul saja dan diheret ke tengah padang pasir,
Ambil batu, di atas batu ditumpangi batu besar lagi, dihajar. Mula-mula Bilal sempat mengucapkan la ilaha illallah. Lama-lama tinggal Allah, Allah. Hantam bisa-bisa tinggal ahad, ahad, ahad. Dalam saat-saat anti kelewat yang diberikan inilah pertolongan Allah datang melalui datangnya rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu lantaran saja. Tapi siapa yang memperjuangkan agama Allah pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan suasana apapun juga. Walaupun diseksa jasmaninya, tapi rohaninya tidak merasa sakit, tidak ada rasa sakit. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala tinggal ahad ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan dan dibeli. Oke, Tuhan. Itu salah satu di antaranya. Dalam kitab Sahihul Ibad ada keterangan kesukaan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Malaikat Jibril, dan kesukaan Allah. Sudah pernah kita bahas ketika itu. Dari satu ketika kita bahas balik. Ada relevan dengan suasana Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh teman-temannya, apa kesukaan kau, ya Abu Bakar? Beliau menjawab, kesukaan itu sudah 3. Pertama, an-nadru ila wajhi Rasulullah. Saya suka memandang wajah Rasul. Artinya di mana saja ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Dia tidak mau lepas. Sehari tak jumpa, wah pingsan. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Dan itu dibuktikan sampai dengan hijrahnya itu bersama Rasul. Dan sampai wafatnya pun berdampingan makam Rasul. Itu Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, wa antakuna ibnata Rasulullah. Saya mau salah satu putriku menjadi istri Rasulullah SAW. Dan juga dibuktikan Siti putrinya yang cantik 2, Siti Asma dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yang Sayyidina Aisyah tuh masih kecil lagi, tapi dikawinkan, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kesukaan artinya seorang tua memikirkan masa depan putra atau putrinya untuk agama yang kukuh, agama yang kuat. Kalau punya putri, cari calon suami yang boleh menjadi imam. Kalau putra, cari istri yang boleh menjadi ibu sholihah yang bisa melahirkan generasi yang manfaat dunia akhirat. Nah, itu cara pemikiran orang tua yang dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Serahkan pada orang agama yang kuat. Dan yang terakhir, saya suka seluruh harta benda saya serahkan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Di sedekah Sayyidina Abu Bakar itu keseluruhan. Masih ingat ketika Rasul duduk di majelis macam ini, tanya pada sahabat-sahabat, ya sahabat, Baitul Mal sudah kekurangan dana. Siapa yang top up? Siapa? Oh, berebut. Para sahabat itu kalau dengan sedekah berebut pada saya ya Rasul, suku dari harta benda saya. Saya separuh. Saya 3 suku, harta Abu Bakar. Saya semua. Jadi Rasulullah terkejut, suspek ya Abu Bakar. Apa yang ketiga? Yang ketiga Allah dan Rasulnya. Luar. Nah, inilah ya kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita teruskan. Hadis di atas menunjukkan kesolehan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang luar biasa. Beliau diakui oleh Rasulullah SAW sampai ahli surga karena di awal pagi sudah sempat melakukan 4 kebaikan, yaitu berpuasa sunnah, mengantar jenazah, memberi makan pada fakir miskin, dan menziarahi orang yang sakit. Kalau toh kita tidak semuanya, salah satu pun di antaranya. Tidak bisa tiap hari, ya seminggu sekali. Yang penting pagi-pagi itu sekalian.
Jadi begitulah ya keibadahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 4 yang di-highlightkan oleh Nabi ini coba kita realisasikan, kita wujudkan dan kita amalkan, kita ajarkan. Jangan dianggap di perkara kecil, perkara yang luar biasa. Hanya di karena 4 amalan kecil ini bisa menjadikan jaminannya surga. Baiklah sekalian, itu hadis yang pertama pagi ini. Hadis yang kedua, hadis ke-34. Tajuknya ringan tulang. An-Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'zil muslimin. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang bersenang-senang, enjoy, santai, relax di dalam surga. Karena Allah membalas perbuatan baiknya waktu di dunia dahulu, yaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan, yang mengganggu jalan orang-orang Islam. Masya Allah. Sekali lagi, betapa mudah, betapa indah, betapa mulianya ajaran Islam. Jadi kalau ada pokok yang terjuntai, yang menghalang, kadang-kadang kita di taman kita tuh, kereta macam tuh, pokok yang semacam tuh mengganggu, diam aja. Si alasannya itu bukan urusan bandaraya lah dan sebagainya. Ini alasannya tidak tepat, tuan-tuan. Kalau itu di rumah kita dan sebagainya, dan demi kebaikan, apa salahnya kita potong dan sebagainya. Jadi kadang-kadang membiarkan begitu aja dengan alasan bukan urusan saya, kan salah begitu. Bila sudah mengganggu perjalanan itu urusan orang Islam lah. Dan tidak ada akan marah kalau itu dipokok, potong dan sebagainya. Bukan itu nanti orang marah itu bukan gitu persoalannya. Yang punya tuan rumah yang depan dan tak kisah. Akhirnya yang gila-gila yang lain tidak. Nah itu yang tidak tepat. Apa salahnya kita gunakan hadis ini? Bayangkan bos sekalian, ya. Orang tuh duduk, relax, enjoy, santai di surga. Amalannya memotong daun, pokok atau taring, ranting, apa-apa yang mengganggu perjalanan. Bahkan bukan pokok apa sajalah, batu, kayu, lubang dan sebagainya. Lubang di rumah nanti orang di jalan bahaya, apa salahnya? Baik, coba kita baca keterangan ini. Ibadah dalam Islam terbagi kepada 2 bahagian, yaitu ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Bahagian kedua dinamakan ibadah umum, seperti mencari rezeki, membantu orang, mentadbir dengan cekap dan amanah, melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Berbentuk mualah, ibadah khusus dan ibadah umum. Tapi dulu kalau tidak sudah saya ingatkan, amalan kita dianggap ibadah, artinya akan mendapat ganjaran. Itu apabila memenuhi 4 syarat. Ibadah terbagi 2, ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus kita sudah tidak boleh menambah, tokok, tambah, kurang, tak perlu. Yang ada samina wa ta'na. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ibadah umum ada ibadah yang fleksibel. Ibadah yang mulai bangun tidur sampai akan tidur yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah, itu ibadah. Jadi itu bebas. Tapi
amalan yang kita lakukan bisa disebut ibadah atau dianggap ibadah apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, yang melakukan mesti orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang Islam. Nah, kita alhamdulillah sudah cukup. Jadi maknanya kalau orang bukan Islam melakukan perbuatan yang hebat sekalipun, bahkan kita tengok bantuan-bantuan tuh hebat, orang kafir itu kalau mau bantu. Kadang-kadang ini zakat perbuatan yang baik dengan orang hebat, tapi tidak mendapat apa-apa. Hanya fata morgana, hanya miras, hanya ndok amun-amun, hilang begitu aja. Karena dia tidak mengakui adanya Allah dan Rasulullah SAW. Itu kesalahan besar. Yang kedua, bagi kita sudah Islam, sudah bersyahadat, ada 3 syarat lagi. Segala kita lakukan harus ada nawaitu, harus ada niat. Tanpa niat juga terbatal secara automatically. Andaikan CCTV itu, CCTV-nya oleh malaikat di off kan, tidak on. Apa itu lakukan? Offline. Karena tidak ada nawaitu, tidak ada niat. Maka kita ajarkan dulu, tiap pagi jangan lupa niat harian. Syukur harian itu jangan pernah terlepas. Karena itu akan menjadikan momentum kehidupan kita sehari, malam 24 jam dinilai syukur dan ibadah. Sudah berkali-kali saya ingatkan. Setelah tuan-tuan melakukan tidak, itu hak Anda. Diajarkan dalam Quran dan surah. Karena syukur disumberkan Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niat harian berhati sahih, innamal amalu binniyat. Jadi kenapa tuan-tuan tidak mau? Nah, ini yang masalahnya, karena tidak diumumkan, tidak menjadi amalan biasa, maka jadi menjadi keliru. Jadi yang sudah tahu itu janganlah. Jadi saya yakin tuan-tuan sekalian ada yang lupa untuk niat harian dan syukur harian. Oke, yuk kita sama-sama niat harian dan syukur harian pagi hari ini. Ya, saya dulu, Datuk Datin sekali ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Kau telah menjadikan kami orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Kau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Kau telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Kau telah menjadikan rezeki kami tidak dikuasai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kami hari ini tidak akan ta'lim. Saja kami hari ini akan menolong orang yang mazlum. Saja kami hari ini akan menyempurnakan hajatnya saudara sama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Beres kan? Jadi selepas syukur dan harian itu, selama 24 jam transaksi kita semua bernilai syukur dan harian. Balik dari ini tuan pergi ke Gede Runcit. Teng-tengnya habis 30 ringgit. Bayarnya 30. Tapi 30 itu dinilai sedekah. Karena kita membantu pekerja yang di Gede itu, kerja Islam yang itu. Niat kita saja menyempurnakan hajat saudara sama Islam. Terus pakai Gede Runcit sehingga ke Petronas sana. Isi minyak full 70 ringgit. Full bayar. 70 dikira sedekah. Loh apa gak untung? Hanya karena niat Anda tadilah. Jika tidak niat off, ya 70 hilang. Diajar macam itu tuan-tuan lakukan menjadikan hak milik. Lakukan secara serius dan diajarkan supaya tidak hilang. Untung tuan-tuan. Bayar tol, jarak jauh, kita pergi jauh. Berapa puluh? Bayar. Beres. Jadi setiap kita mengeluarkan sesuatu yang nyata happy, gembira, karena itu tidak hilang. Direkod oleh malaikat dan rekod malaikat tidak pernah hilang.
Dia tidak kena fungus dan virus. Apalagi Tuhan sekalian. Nah, itu kan. Jadi kalau lupa tiap seminggu ya sehari ini dan selama seminggu. Lupa sebulan sehari ini dan selama 1 bulan. Begitulah. Jangan sih double aja. Kenapa ini Tuhan sekalian? Yang diajar pun tak melakukan apa yang tidak diajar. Kesempatan itu Anda lakukan yang terbaik. Oke? Itulah Tuhan sekalian. Jadi, kembali pelajaran kita. Kita baca keterangannya. Ibadah tadi sudah ya, khusus dan umum. Jadi ibadah secara khusus ada niatnya memangnya. Yang umum, ya tadi. Kalau Tuhan saja aku hari ini itu niat umum. Aku bersyukur padamu ya Allah karena menjadikan ini umum. Baru dapat poin. Nah, hadis yang kita bicarakan ini sebenarnya menuntut umat Islam supaya hidup bermasyarakat dan suka bantu-membantu. Kita tidak tahu amalan manakah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kadang-kadang ibadah khusus yang kita sangka dapat menolong kita itu tidak sedikit pun yang membantu kita di akhirat nanti. Ianya berkemungkinan karena amalan yang dilakukan itu tidak benar-benar ikhlas atau dilakukan tidak berasaskan ilmu. Masih ingat Datuk Rasulullah SAW pernah bersabda pada sahabat-sahabatnya, saya sahabat-sahabatku tahu tak umatku yang bengkrasi itu. Sahabat-sahabat menjawab, ya yang tidak punya dolar, tak punya real, tak punya ringgit, tak punya rupiah, tak punya yen, tak punya won, itu tak punya harta, itulah bengkrasi ya Rasul. Nabi menjawab, bukan, salah itu. Jadi bagaimana umat bankrupt ya Rasul? Umatku yang bankruptsi di akhirat nanti ialah mereka yang datang di akhirat dengan membawa segala amal baiknya, segala amal ibadah khususnya, mulai syahadat sampai haji dan amal yang baik, bawa semua. Tapi habis dibagikan pada orang-orang yang celanya di dunia dulu, yang dihina, yang difitnah, yang dituduh, yang dipukul, yang di macam-macam. Coba bayangkan Tuhan. Hati-hati. Jadi jangan mengandalkan sudah pergi masjid surau, pergi haji, bolak-balik sana kemari. Tapi kalau mulutnya celupar, suka menghina orang, suka meremehkan orang, suka menfitnah orang, habis sana. Jadi main-main itu hadis sahih. Nah, ini ibadah tidak menjamin kalau kelakuannya secara vertikal kita betul, secara horizontal, secara makhluk, sesama makhluk tidak baik, dan harap ada terima oleh Allah. Apalagi secara horizontal baik, kalau vertikal tidak baik juga terima. Dua-duanya mesti betul. Hablum minallah, hablum minannas. Seperti kita ceritakan bulan lepas, konsep korban itu adalah perintah Allah, fasholli li rabbikal har, itu sebagai penunjukan hablum minallah, hablum minannas. Baik Tuhan, jadi hati-hatilah ya, hidup bermasyarakat. Jangan mentang-mentang karena kita pintar, karena kita kaya, karena kita populer, karena kita glamour, kita punya kuasa, tentang promo aja saingannya sendiri. Yang dihina di dunia yang nggak bisa balas orang lemah atau sebagainya. Tapi hari-hari mereka tidak diam, mereka tidak tidur, merakam semua, dan rakaman mereka adalah ori, tidak kena fungus dan virus tadi. Sampai hari kiamat, tuntut Tuhan. Jadi oleh itu berhentilah kita menuduh, menghina siapapun juga, karena orang kafir pun juga makhluk Allah, setan pun makhluk Allah. Baik, terakhir, siapa tahu barangkali kerja-kerja sosial
yang kita lakukan di dunia dengan penuh semangat dan ikhlas seperti membantu kenduri-kendara, gotong royong, rupanya membantu kita sampai ke surga. Alhamdulillah, masyarakat kita terdedah, terlatih dengan masyarakat yang gotong royong, kunjung mengunjung, Masya Allah, bantu membantu. Jadi kalau masyarakat dulu, kampung kalau penduduk kawin, wah, riuh kampung, datang semua, wah, pira dan sebagainya. Tapi semakin modern, sekarang sudah tak sempat dengan kita ambil catering saja. Tapi sistem gotong royong itu suasana yang luar biasa. Oke, dan sekalian, pagi ini 2 hadis saja. Kita berhenti di hadis ke-35, tajuk yaitu adil dalam hukuman. InsyaAllah kita bahas pada depan. Tolong dilipat sedikit di atasnya biar mudah untuk mengesan nanti ya, bulan depan. Selanjutnya sedikit tuan sekalian ya, tentang amalan di bulan Dzulhijjah. Tadi sudah kita ingat sedikit, 10 awal bulan Dzulhijjah istimewanya luar biasa. Berdasarkan hadis yang disampaikan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, peristiwa semua mengkagumkan tuan-tuan. Tidak ada yang tidak mengkagumkan, semua tidak masuk akal. Tapi selesai semua. Pertama, hari 1 Dzulhijjah, peristiwa diterimanya doa Nabi Adam alaihissalam. Sekaligus perjumpaan manusia pertama di dunia di Jabal Rahmah. Adanya di Arafah. Bagi tuan yang sudah pergi haji dan umrah, dia akan tahu. Sampai sekarang Jabal Rahmah masih dikekalkan. Di situlah perjumpaan manusia pertama, atuk dan anak kita. Selepas berpuluh tahun. Ya kalau kita biar impossible tadi kan, nggak masuk akal kan. Karena Nabi Adam diturunkan di benua India. Kalau sekarang peta dunia lah. Siti Hawa di Jeddah. Perjalanan ribuan kilometer. Tidak ada kemudahan asas tuh. Jangan kereta, basikal belum ada. Yang ada baru basikil. Dan tak tahu arah. Nak cari di mana. Tapi itulah Allah menentukan perjumpaannya di Jabal Rahmah. Dan itu terjadi pada 1 Dzulhijjah. Saya pun terima doanya. Dan doa yang dikenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Pelajarannya, siapa yang berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tanya bila yang berpuasa. Ya belum ya tunggu tahun depan. Kalau hidup, kalau mati apa dari kata. Istilahnya sendiri. Tanggal 2 Dzulhijjah, peristiwa diterimanya doa Nabi Yunus alaihissalam. Sekaligus keluarnya juga Nabi yang luar biasa. Ujiannya semua tak masuk akal. Dilempar ke dalam laut dan diterima, ditelan oleh ikan non. Sekarang kan paus lah. Orang masuk perikai doanya. Jangankan 1 hari, 2 jam mati doanya. Tapi Nabi Yunus ibadah Allah Ta'ala 40 hari 40 malam. Tak makan, tak minum. Hanya doa belakang doa sekalian. Dan doanya, doa karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diterima Allah, keluar dari perut ikan. Jatuh tanggal 2 Dzulhijjah. Siapa berpuasa, Allah akan mencatat ibadah selama 1 tahun. Dan tidak punya dosa sama sekali. Sudah terlepas. 3 Dzulhijjah. Semalam. Diterimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Juga Nabi yang diuji oleh Allah. Sudah tua bangka. Istrinya sudah menopause. Menurut teori kedokteran, tidak mungkin seorang wanita yang menopause akan punya anak. Mana-mana untuk teori medis. Tapi Nabi Zakaria yakin kepada keputusan Allah. Dan terus minta kepada Allah
Doanya dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 79 bagi ayat 80. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Allah terima doa itu. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Yahya jadi Nabi. Siapa yang puasa tanggal 3, Allah kabulkan segala doa. Selesai. 4 Dzulhijjah hari ini ya. Jadi 4 Dzulhijjah ya. Hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang berpuasa, Allah akan bebaskan dari penderitaan, dari gula-gulana, dari kemiskinan dan sebagainya. Karena Nabi Isa ujiannya juga berat melalui ibunya, Siti Maria, wanita yang solehah dan tidak pernah bergaul dengan laki-laki, tapi diuji oleh Allah hamil tanpa sentuhan laki-laki. Itu luar biasa. Akhirnya diusir dan lahirnya Nabi Isa di kandang kambing, Nabi yang paling miskin. Maka dari itu kalau kita prihatin puasa, dibebaskan kemiskinan. 5 Dzulhijjah hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan. Siapa yang berpuasa, Allah akan bebaskan daripada sifat hipokrit dan siksa kubur. Nabi Musa, Nabi yang paling banyak nama disebut dalam Al-Quran. Dan peristiwa lahirnya Nabi Musa sangat tragis luar sekalian. Karena lahirnya Nabi Musa bersama undang-undang brutal, undang-undang biadab yang dikuatkan oleh Firaun. Karena ada ramalan dari bomohnya, akan ada lahir laki-laki menghancurkan kerajaan Tuanku. Maka undang-undangnya, mulai hari ini siapa melahirkan bayi laki-laki bunuh. Bayangkan Bapak sekalian, seluruh hospital, kerajaan, swasta, negeri, daerah, kampung, dikawal rapi. Lahir nampak laki-laki aja bunuh. Tapi Allah punya rencana. Supaya rencana-rencana Allah, supaya rencana yang paling tepat, benar dan mesti sukses adalah rencana Allah sendiri. Saat dikuatpasakan itulah justru Musa dilahirkan. Memang sangat menyayat hati. Terpaksa dihanyutkan ke sungai Nil. Berpisah perasaannya. Dan justru itulah akhirnya menjadi kejayaannya. Dibela oleh Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun, dan berada di istana. Coba tuan-tuan. Undang-undang Fir'aun, bayi laki-laki bunuh. Tapi Allah menjadikan laki-laki yang akan dibunuh itu ada dalam istana. Bela oleh dia. Dia bela sendiri. Itulah rencana Allah. Pelajarannya apa? Pelajarannya, tatkala Tuhan punya cita-cita, punya rencana yang benar, dan tidak bertentangan ajaran Islam, teruskan. Pasti akan ditolong oleh Allah. Jangan pernah ragu-ragu. Ragu-ragu hanya sifat orang-orang kafir. Sifat iblis. Iblis itu suka membuat ragu-ragu. Benar, yakin, tidak melanggar syarat. Bismillah, go. Itu lakukan. Ya seperti minta maaf, saya contohkan saya sendiri aja. Saya bina madrasah, Tuhan gak punya modal apa-apa. Modalnya dengan Tuhan. Yakin, bismillah. Ya terus saja. Akhirnya jadi. Tidak ada modal apa-apa. Modalnya batangan itu. Modalnya ngomong. Tolong gitu. Dan yang terakhir. Pada minggu yang lepas. Ya 20 ada bulannya lepas. Saya ingat. Kita punya proyek akaf. Ada 5 program itu. Kebun. Nah sekarang kita mulai penanaman. Penanam porang. Kita dah tanam 1000 pokok. Tuan. Orang juga tidak oleh yang belum mati itu. Porang. 1000 pokok kita dah tanam. Itu satu pokok nanti berkembang terus. Kita ambil wabunya, ya ibunya, kita ambil anak-anak terus keluar. Dah dalam proses. Duriannya sudah ada 14, tambah lagi sekarang 20, jadi sudah 34. Manggilnya 20 semua sudah kita mulai. Karena Tuhan pasti membantu kami. Jadi apa yang Tuhan bantu? Jadi itu, jadi kebun, jadi bangunan, jadi tanaman, semua
Jariah tuan-tuan itu. Tuan-tuan jangan bimbang. Hak tuan-tuan. Kita akan ambil di sana. Kalau itu terima kasih lah atas sokongnya yang tidak pernah berhenti. Jangan pernah aku berhenti walaupun hanya 1 ringgit, 5 ringgit, bismillah berikan. Kalau Tuhan tidak, ya Tuhan tidak akan pernah dapat gambar nanti. Gambar pondok tak ada, gambar pokok dia tak ada. Nah, jadi salahnya sendiri. Tuhan kan beri kesempatan main-main. Tapi yang Tuhan ahli di sektor Jodoglo luar biasa. Baik, tanya. Sama-samalah. Kita bersama-sama untuk kita mendapatkan itu. Oke, kita teruskan. Jadi, kalau kita sudah punya cita-cita, dan walaupun begitu, bismillah, Allah mesti menyelesaikan. Kalau kita duduk di kitab Al-Hikam, sesiapa memulainya dengan bismillah, akan berakhir dengan alhamdulillah. Kalau siapa yang memulai dengan tidak bismillah, akan berakhir dengan porak-poranda. Segala sesuatu yang kita tidak mulai dengan bismillah, nikmat akan menjadi istidrat dan akan menjadi malapetaka. Jadi jangan lepas segala-galanya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah bersabdakan sesuatu yang tidak bismillah, terputus, tidak dapat apa-apa. Apapun lakukan. Kalau kita berangkat makan bismillah, pertama lupa, maka di tengah-tengah baca bismillah ini awalihi wa akhirihi. Ya. Baik sekalian, tanggal 5 Dzulhijjah tadi percelahian Nabi Musa alaihissalam, siapa yang berpuasa bebas dari hipokrit dan siksa kubur. Tanggal 6 Dzulhijjah, hari di mana Allah banyak memberi anugerah, mengabulkan doa para nabi dan rasul. Siapa berpuasa, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Dan siapa yang pandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang, haram masuk neraka. 7 Dzulhijjah, hari ditutupnya seluruh pintu neraka jahanam. Siapa berpuasa, Allah akan tutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Bagi orang bisnismen atau bisniswoman ini cantik sekali. Ajak pekerjanya puasa. Mohon pada Allah Ta'ala keberkatan. Keberkatan hari memang berkah. Hari yang baik, gunakan kesempatan. Jangan dibiarkan begitu saja. Lakukan sesuatu. Serahkan semua pada Allah. Yang penting kerja kuat, doa dan tawakal. Full stop. Allah sendiri akan membalas. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. 8 Dzulhijjah dikenali hari Tarwiyah. Tarwiyah disebut hari confuse, hari bingung. Kenapa disebut hari bingung? Karena hari itu hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi kali pertama diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Jadi dia bingung, betul dari perintah Allah atau hanya gangguan iblis. Kalau iblis tidak mungkin kalau mimpi Nabi itu wahyu. Kamu sempat bingung karena menyembelih anak. Maka disebut Tarwiyah. Siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah saja mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya ganjaran. Alhamdulillah. Dan terakhir, hari ke-9 disebut hari Arafah, hari kepastian, hari yakin. Hari di mana Nabi Ibrahim mimpi kali kedua, perintahnya sama, jamnya sama, menyembelih putranya. Jadi yakin itu dari Allah. Maka disebut Arafah. Siapa yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa-dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan setahun yang sudah kita lakukan. Maknanya dosa tahun 2004, 2005, 2006 selesai. Silakan Tuhan pilih di mata yang Tuhan sesuai. Jangan tidak mengambil berat. Karena saranan mazhab kita yang Syafi'i, kalau tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini 10 hari tak mampu, ambil 5 hari. Tak mampu, 3 hari. Tidak mampu, paling tidak 2 hari. Tarwiyah dan Arafah. Kalau itu pun tak mampu, sehari yang paling penting, Arafah. Di hari Arafah puasa.
Kalau itu pun tak boleh, tolong Tuan pindah ke second 21 aja Tuan. Udah mati aja lah Tuan dan menghabiskan beras Malaysia saja. Udah keterlaluan. Oke ya? Saya yakin Tuan sudah hari puasa semua. Apalagi tadi, dari bertanya, saya tanya, siapa hari ini puasa? Saya Rasul. Jadi anytime boleh puasa sunnah. Oke Tuan sekalian, apalagi tekan. Dan tanggal 10 Dzulhijjah dikenai Yaumul Adha, Yaumul Nahar, hari korban, hari penyembelihan, hari salakan, hari evakuasi untuk penyembelihan. Kalau ketika itu hari penyembelihan Ismail, Masya Allah tuan-tuan. Kenapa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya? Kenapa? Sebagai tindakan disiplin oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang itu lose control. Lose control bagaimana? Sebab Nabi Ibrahim diperintah menyembelih putranya itu ada dua sebab sebetulnya. Sebab pertama, sudah saya ingatkan dulu ya, Ibrahim waktu itu belum jadi Nabi, jadi pemuda lagi, Masya Allah, tapi kaya. Menyembelih binatang, korban 1000 kambing, 100 unta, 400 lembu. Ceritanya dalam kitab itu. Sehingga bukan saja manusia, malaikat pun kagum. Dan pengikutnya memberanikan diri tanya, Tuhan berkorban luar biasa. Nah ini kesilapannya di sini, Tuhan kan hati-hati ini ya. Seulang kali saya suka menceritakan ini. Jadi sepatutnya setiap tahun dibangkitkan para ustaz supaya terjadi umat Islam itu tidak selupar mulutnya, tidak lose control. Karena ini risikonya berat. Ibrahim jawab, Tuhan sekalian, bagus jawabannya. Menurut kita, tapi Allah tak terima. Coba jawabannya bagaimana? Tuhan dan Tuhan sekalian, untuk Allah, coba ya, untuk Allah, jangankan unta, jangankan lembu, apalagi kambing. Kalau aku punya anak nanti, diperintah Allah korban, aku korbankan juga. Nah ini bahayanya. Bahasanya untuk Allah. Kalau sekarang demi Islam, demi agama, bahkan bahasanya. Tapi sebab mulutnya selupar, menghina orang, tak sah. Hati-hati itu. Hei para ustaz, para guru, para pendakwah, termasuk yang ngomong ini, jangan buat mulut selupar. Hati-hati tuntut Allah nanti. Karena siapa kita? Nabi saja dituntut Allah, tuan-tuan. Nabi Ibrahim itu contoh jelas, gamblang, yang cetawelo-welo. Dituntut oleh Allah. Ini sikit-sikit hanya menggunakan Quran dan Sunnah seinak dewe, hukum orang, menghina orang. Hati-hati, tuan-tuan. Karena mulut bisa terlepas. Catatan malaikat nih. Hati-hati. Ini contoh Ibrahim itu. Akhirnya apa? Ya sudah lah. Dia waktu itu mengatakan belum punya istri, belum punya anak, enak aja ngomong. Setelah beliau kawin, istri pertama Siti Sarah tidak punya anak. Istri yang kedua Siti Hajar baru punya anak. Lahir laki-laki handsome tuan-tuan, ya Allah, namanya Ismail. Hari pertama atau bulan pertama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10, tidak ada apa-apa. Relax, enjoy, santai. Tapi bila Ismail umurnya sudah mencapai 13 tahun, ini diambil keterangan dari firman Allah surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismail umurnya sudah boleh diajak bekerja. Diartikan para mufassir sekitar umur 13 tahun. Tingkatan 1 atau darjah 6. Sebenarnya mak bapaknya sedang suka-sukanya. Dalam situasi sedang sukanya itulah turun perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Jadi itu
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nangis, ya Allah ini sweetheart, si jantung hati, kekasih aku. Nah, kamu ini dalam kisah yang lain. Ini kisah tadi dari ini karena lose control. Kisah yang minta kajian itu suatu ketika juga Nabi Ibrahim dalam berdoa tuan-tuan. Beliau kasyaf. Kasyaf itu artinya mata kasar ini kita tidak bisa melihat. Ya Allah buka untuk seseorang itu bisa melihat. Katakan kita Nabi Ibrahim berdoa begini. Tahu nampak dia? Orang di KL sana, ya Allah. Banyaklah dosa masa hancurkan ya Allah. Orang di Kuala Selangor sana, ya Allah. Orang ini banyak melakukan dosa, hancurkan ya Allah. Nampak dari sini orang Kuala Pilah sana, hancurkan ya Allah. Nah sana, ya jaga Kuala Kubu sana, hancurkan ya Allah. Jadi kasyaf melihat orang itu dosa, hancurkan. Ya terus dihancurkan oleh Allah. Tapi tidak lama Jibril turun atas perintah Allah dan mengatakan, ya Ibrahim, Tuhan adalah orang yang punya kota doa yang mustajab. Maknanya kalau minta mesti dikabulkan. Tapi sayang, kenapa Tuhan minta untuk menghancurkan umat Allah Ta'ala? Oh, mereka melakukan dosa maksiat di hadapan Allah Ta'ala, biar hancurkan aja selesai. Itu menurut Tuhan. Menurut Allah, orang yang menghancurkan, minta hancurkan tadi, masih ada 3 kemungkinan. Ini pegang betul-betul tuan-tuan, hati-hati. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, engkau lihat mereka yang melakukan dosa dan maksiat hari ini atau malam ini. Tapi siapa tahu besok dia pula baik pula. Kamu pula sekarang baik, besok tidak baik. Nah, itu hati-hati itu. Karena manusia itu kita ini berubah-ubah. Sekejap baik, sekejap baik. Pagi yes, petang no, malam yes or no. Selagi namanya manusia begitu. Maka dianggap, siapa tahu mereka baik, kamu tidak baik. Wah, bingung Nabi Ibrahim. Kedua, mereka yang kamu hancurkan tadi, siapa tahu kalau dia akan melahirkan anak-anak yang soleh. Karena tidak sedikit bapaknya tidak baik, anaknya baik. Bapaknya baik, anaknya tidak baik. Seperti kamu sendiri. Bapak kamu kafir. Bapak kamu adalah biadab kepada Allah. Kamu jadi nabi. Oh, coba bayangkan. Ngapa hancur itu? Atau bapaknya biasa-biasa saja. Tapi anaknya banyak hafid Quran. Banyak jadi ustaz. Banyak. Nah, itu hati-hati. Dan yang ketiga, kalau mereka bertobat, siapa yang menerima tobat? Engkau ke Allah. Allah. Nah, tatkala Ibrahim diperintah sembelih anak kamu, nangis. Ya Allah, itu si jantung hati, sweetheart, sunshine, anak sini, ada macam-macam intan payung dan sebagainya. Dibalas oleh Allah. Apa hambaku yang berdoakan tadi aku tidak sayang dengan mereka? Mereka kesayanganku juga. Kenapa kau hancurkan? Sekarang 1 lawan 1 sudah. Balas, kamu hancurkan, kamu bunuh anak kamu. Nah, jelaskan Tuhan. Jadi ini salah satu sebab korban. Ini merendahkan ego kita. Dengan korban kita serahkan segala-gala kepada Allah Ta'ala. Mengorbankan dan niatnya bukan hanya mengorbankan binatang saja. Tapi korbankan nafsu kita, keserakan kita, kedegilan kita, kesombongan kita. Korban. Begitu. Bismillah niatnya begitu. Aku korbankan ya Allah. Untuk bilanji. Kalau Tuhan melempar jumrah. Kalau saya jadi kursus itu Tuhan atau melempar jumrah. Bukan hanya doa Allah Akbar saja. Ya Allah. Di saat ini saya melempar batu untuk menghancurkan setan. Baik setan yang benar atau setan yang berdiri saya sendiri. Di saat ini ya Allah, bantu ini saya lemparkan. Allahu Akbar, hilangkan setan yang ada di diri kita, yaitu sifat dengkil, sifat kasar dengki. Allahu Akbar. Sifat sombong. Allahu Akbar. Sifat lokek, lahir ketekut, cetel, berdidil-didil. Allahu Akbar. Begitu. Jadi balik bebas. Ini Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
balik roket lagi. Jangan dong. Itu contoh-contoh yang luar biasa. Oke teman, itu korban. Siapa berkorban? Ada dua. Tetesan darah ke tanah. Tetesan pertama sudah diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Apalagi tetesan kambing dan lembu itu berapa? Kedua akan menjadi kendaraan. Kan ya yang berkorban? Yang belum hati-hati sudah saya ceritakan pada bulan yang lepas. Ada sekalian, itulah ya pengajian. Alhamdulillah kuat juga sekalian sampai sholat Tuhan. Terima kasih atas doanya dan mengakhiri kuliah sekali lagi. Ayo Tuhan sekalian bantu kami. Pondok kami melalui aja 5 proyek. Proyek pertama adalah pembangunan. Insya Allah kita bermula untuk 3-4 tingkat. Kedua perkebunan yang pertama seluas 1.400 meter persegi. Tanam sekarang durian sudah ada 14 tambah 20, 34 pokok durian Tuhan sekalian. Alhamdulillah. Pokok manggisnya ada 20 pokok. Pokok kelapa hijau 20, pokok cengkeh 20, pokok alpukat 15, pokok limau ada 15, pokok petai 5 saja, dan orang 1.000 orang sudah berjalan. Terima kasih dan sekalian. Sawah sudah mulai ditanami dan peternakan sedang kita bina kolam. Kalau Tuhan tanda itu boleh saya angkat video boleh teruskan kolam sudah dibina dan peternakan belum lagi kita mulai. Tunggu pada bibit-bibit yang kita sedang cari. Jadi alhamdulillah apa yang terjadi terima kasihlah pada Tuhan dan telah membantu kami. Bantuan pertama dulu sudah menjadi bangunan yang luar biasa. Sekarang mulai untuk mengatur ekonomi. Sehingga satu ketika nanti kita sudah tidak sempat lagi untuk minta bantuan. Ekonomi sudah mampan di sana. Suatu ketika Tuhan datang di sana, kita tengok kebun Tuhan sendiri. Kita akan datang di sana, kita tunjukkan Tuhan sekarang apa yang telah kita lakukan itu. Semua ada. Dan itu semua ada di atas nama wakaf daripada para jamaah, termasuk tuan-tuan. Jadi terima kasih atas segala-galanya. Dari tempat saya, tanya pada Tuan Imam, saya pergi sana itu. Ya, Imam, saya pergi sana itu tanya dengan beliau dan sebagainya. Dan masih dan banyak yang pergi sana. Baik itu sekalian, itu aja terima kasih. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, tayyibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan dari Allah madkhilna min qala asridin wa akhrijna mudda asridin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa syada ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wal haqq wa tawassaw bis sabr. Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus salat duha. Takbir.